Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Itu di ufuk barat memudar perlahan, menyisakan semburat jingga dan ungu yang memukau. Aroma melati menyeruak lembut memenuhi seluruh aula yang kini dipenuhi bisik kagum para tamu. Di hadapan cermin besar, Risa berdiri mematung gaun pengantin putih bersih membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan siluet ramping yang selama ini sering dipuji Danu. Sinar lampu yang memantul dari manik-manik gaunnya berkilauan menambah aura keanggunan. Jantungnya berdebar tak karuan, bukan karena gugup melainkan karena kebahagiaan yang meluap-luap seolah akan tumpah ruah. Hari ini adalah hari besarnya, hari di mana ia akan menyatukan takdirnya dengan pria yang dicintainya sepenuh hati, Danu. Risa memejamkan mata sejenak, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ingatan melayang pada 5 tahun kebelakang saat takdir pertama kali mempertemukannya dengan Danu di koridor kampus yang ramai. Ia ingat betul bagaimana Danu yang terkenal ramah dan supel mendekatinya dengan senyum menawan untuk menanyakan jadwal kuliah. Sejak saat itu percakapan demi percakapan bergulir ringan, berlanjut menjadi obrolan panjang di perpustakaan, di kantin, bahkan di bawah pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu awal mula kisah mereka. Danu dengan gagah berani menyatakan cinta di bawah pohon itu, suaranya yang mantap dan tatapan matanya yang penuh keyakinan seolah mengukir janji abadi di hatinya. "Risa, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kau tahu aku mencintaimu," kata Danu kala itu. Risa hanya bisa tersipu malu, namun hatinya berdesir hangat dipenuhi perasaan yang sama. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang paling serasi di antara teman-teman. Risa yang pendiam dan sedikit pemalu mampu diimbangi oleh Danu yang supel penuh inisiatif dan selalu berhasil membuat Risa tertawa lepas. Cinta mereka tumbuh subur, disiram dengan pengertian, tawa renyah dan dukungan tak terbatas. Setiap momen adalah kebersamaan yang tak ternilai, dari diskusi tugas kuliah yang rumit hingga kencan sederhana di warung kopi dekat kampus yang menyajikan nasi goreng ternak. Danu tak pernah lelah menunjukkan perhatiannya, seperti saat ia membawakan sup hangat ketika Risa sakit, atau saat ia rela begadang menemani Risa menyelesaikan tugas akhir. Risa pun membalas dengan ketulusan yang sama, memastikan Danu selalu merasa dicintai dan dihargai. Mereka adalah dua jiwa yang saling menemukan potongan puzzle yang hilang. Lamunan Risa buyar saat ketukan pelan terdengar di pintu. Itu ayah dan ibunya. Ibu Risa, Bu Indah, seorang wanita dengan kelembutan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Cantik sekali anak ibu. Ibu bangga padamu, nak," bisiknya seraya memeluk Risa erat seolah ingin menyimpan semua kebahagiaan itu dalam pelukannya. Aroma khas masakan ibu yang selalu Risa rindukan kini bercampur dengan wangi bunga pengantin. Ayah Risa, Pak Tejo, seorang pria pendiam namun penuh kasih, mengangguk bangga. "Danu pria yang baik, nak. Ayah percaya ia akan menjagamu dan membuatmu bahagia," ucapnya tulus, sebuah doa yang langsung menancap di hati Risa. Kata-kata itu semakin meneguhkan hati Risa. Ia merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu mendukung dan kini akan menjadi bagian dari keluarga Danu yang juga menerima kehadirannya dengan hangat. Mereka bahkan datang jauh-jauh dari desa hanya untuk menyaksikan hari bahagia ini. Suara musik pengiring pernikahan mulai mengalun pelan mengisi seluruh ruangan, sebuah simfoni cinta yang indah. Saatnya tiba. Dengan langkah anggun namun mantap, Risa berjalan menuju altar di mana Danu sudah menunggunya dengan senyum lebar yang tak pernah pudar sejak pagi. Mata Danu memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan, seolah Risa adalah satu-satunya bintang di seluruh jagat raya yang kini turun dan menghampirinya. Di hadapan penghulu dan ratusan tamu undangan yang menjadi saksi bisu, mereka mengucapkan janji suci yang akan mengikat mereka selamanya. "Aku berjanji akan mencintaimu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin, hingga maut memisahkan kita." Suara Danu terdengar mantap, penuh keyakinan yang menggetarkan.
Risa mengulang janji itu dengan suara bergetar menahan gejolak emosi di dadanya. Air mata kebahagiaan hampir menetes namun ia berhasil menahannya. Cincin emas putih dengan ukiran nama mereka melingkar di jari manis keduanya, sebuah simbol ikatan abadi yang baru saja terjalin, sebuah lingkaran tanpa akhir yang menggambarkan cinta mereka. Resepsi pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan dan keakraban. Keluarga Danu, terutama Ibu Danu, Bu Ratna, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, dan Ayah Danu, Pak Budi, seorang pria yang bijaksana, menyambut Risa dengan senyum lebar dan pelukan erat. "Selamat datang di keluarga kami, Nak Risa. Akhirnya kami punya putri juga," kata Bu Ratna dengan suara ramah dan penuh kehangatan. "Danu memilih pendamping yang sangat cantik dan baik hati. Kami sangat senang," tambah Pak Budi seraya menepuk pundak Risa. Pujian-pujian itu mengalir deras membuat hati Risa semakin lega dan bahagia. Ia merasa diterima sepenuhnya, seolah ia sudah menjadi bagian dari keluarga itu sejak lama, bukan hanya menantu baru. Suasana dipenuhi tawa canda dan doa restu yang tulus dari semua yang hadir. Setelah pernikahan, Risa dan Danu memutuskan untuk tinggal di rumah sederhana namun nyaman milik orang tua Danu. Rumah itu terletak di sebuah kompleks perumahan yang asri dengan taman kecil di halaman depan yang selalu hijau. Risa senang dengan suasana itu. Ia bisa menata rumah sesuai keinginannya, menciptakan sudut-sudut nyaman yang akan menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Sebuah rak buku kecil dengan koleksi novel favorit mereka, sebuah sudut baca di dekat jendela dengan bantal-bantal empuk, dan dapur yang selalu wangi dengan aroma masakan Risa. Setiap pagi Danu berangkat ke kantor melanjutkan bisnis properti kecil milik ayahnya yang perlahan mulai berkembang, sementara Risa fokus pada pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas dari rumah. Ia bisa bekerja dengan fleksibel dan tetap mengurus rumah tangga. Hidup mereka berjalan seperti melodi yang indah, sebuah simfoni kebersamaan yang harmonis. Setiap hari adalah petualangan baru yang menyenangkan. Risa selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan favorit Danu seperti nasi goreng atau roti bakar dengan telur mata sapi, dan Danu tak pernah lupa membawakan bunga mawar segar atau camilan kesukaan Risa sepulang kerja. Mereka sering menghabiskan waktu sore di taman kecil di halaman depan mengobrol tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi kecil mereka. Terkadang mereka juga pergi ke bioskop untuk menonton film terbaru atau sekadar berjalan-jalan sore menikmati suasana kota yang ramai. Kebersamaan adalah harta tak ternilai bagi mereka, setiap detik terasa berharga dan penuh makna. Malam hari adalah waktu favorit Risa dan Danu. Setelah makan malam yang selalu mereka masak berdua, mereka akan duduk berdua di sofa ruang tamu yang nyaman, berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu. Danu akan menceritakan tentang proyek-proyek properti yang sedang ditanganinya, tantangan yang dihadapinya, dan pencapaian yang diraihnya. Risa akan berbagi ide-ide desainnya, progres proyek-proyeknya, dan inspirasi baru yang ditemukannya. Mereka saling mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan masukan. Seringkali obrolan itu berakhir dengan tawa renyah atau pelukan hangat yang mengusir lelah. Mereka berjanji untuk selalu jujur dan terbuka satu sama lain, tidak ada rahasia di antara mereka, sebuah janji yang mereka pegang teguh. Suatu malam saat bintang bertaburan di langit membentuk galaksi yang indah, Danu memeluk Risa erat di teras belakang rumah. Angin malam berembus pelan membawa aroma melati dari taman. "Sayang, kau tahu aku sangat bahagia memilikimu. Kau adalah jawaban doaku," bisiknya lembut di telinga Risa. Suara Danu terdengar begitu tulus. Risa tersenyum dan menyandarkan kepalanya di dada Danu, mendengarkan detak jantungnya yang teratur. "Aku juga, Mas. Sangat bahagia. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan," jawab Risa. "Kita akan selalu bersama, kan? Selamanya?" tanya Risa dengan nada sedikit khawatir. Danu mencium puncak kepala Risa lalu mengecup keningnya. "Tentu saja. Dalam suka dan duka kita akan selalu bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Janjiku," ujar Danu dengan penuh keyakinan, sebuah janji yang mengikat jiwa Risa. Janji itu terukir kuat di hati Risa, sebuah fondasi kokoh untuk rumah tangga yang baru mereka bangun. Mereka berdua memimpikan masa depan yang cerah, dipenuhi cinta, tawa anak-anak, dan kebersamaan yang tak lekang oleh waktu. Mereka membayangkan akan seperti apa rumah mereka nanti saat sudah ada suara tawa anak-anak kecil yang berlarian. Mereka percaya bahwa takdir telah menyatukan mereka untuk selamanya dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Risa memandang rembulan yang bersinar terang memancarkan cahaya perak di tengah kegelapan malam.
Ia merasa bahwa hidupnya kini sempurna. Memiliki Danu di sisinya adalah anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa pria itu bahkan sedetik pun. Setiap sentuhan hangat, setiap tatapan penuh cinta, setiap kata yang keluar dari bibir Danu adalah bukti cinta yang tak tergoyahkan. Ia yakin bahwa cinta mereka akan terus bersemi dan tumbuh menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu seperti pohon yang akarnya semakin dalam. Mereka berdua adalah satu jiwa dalam dua raga, saling melengkapi dan menguatkan, berjalan beriringan menuju masa depan. Kebahagiaan yang mereka rasakan saat itu terasa begitu murni dan abadi, seolah tidak ada satupun badai yang mampu menggoyahkan fondasi cinta yang telah mereka bangun dengan susah payah. Hidup terasa begitu indah dan penuh harapan. 1 tahun berlalu sejak hari pernikahan Risa dan Danu. 1 tahun penuh tawa, kehangatan dan kebersamaan yang tak terputus. Setiap pagi rumah kecil mereka selalu dipenuhi aroma masakan Risa dan lantunan musik lembut yang menemani Danu bersiap berangkat kerja. Risa sendiri semakin mahir menata rumah, menciptakan suasana nyaman yang memanjakan mata. Dinding ruang tamu kini dihiasi lukisan-lukisan abstrak karya Risa sendiri, sementara di sudut taman belakang pot-pot bunga aneka warna bermekaran indah hasil sentuhan tangannya. Danu tak pernah berhenti memuji betapa beruntungnya ia memiliki istri sepertinya. Rumah ini terasa hidup dan hangat berkat kau sayang, bisiknya suatu malam saat mereka duduk berdua di teras depan sambil menikmati teh hangat. Kehidupan pernikahan mereka berjalan begitu harmonis. Pertengkaran kecil sesekali muncul namun selalu berakhir dengan pelukan hangat dan permintaan maaf yang tulus. Danu semakin sibuk dengan bisnis propertinya yang terus berkembang pesat. Ia seringkali harus pergi keluar kota untuk meninjau proyek baru, namun ia selalu berusaha pulang secepat mungkin dan membawa oleh-oleh kecil untuk Risa. Risa pun semakin larut dalam pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas. Kliennya semakin banyak dan portofolionya semakin menarik. Mereka berdua tumbuh dan berkembang bersama, saling mendukung impian masing-masing. Namun di balik kebahagiaan yang melingkupi ada satu harapan yang perlahan mulai mengemuka dan terasa semakin mendesak. Kehadiran buah hati. Awalnya pertanyaan itu hanya berupa candaan ringan dari Ibu Danu, Bu Ratna, saat mereka berkumpul makan malam keluarga. "Kapan nih Danu, Risa, ada kabar baik? Ibu sudah tidak sabar menimang cucu," ujarnya seraya tersenyum. Risa dan Danu hanya akan tersenyum membalas. "Mohon doanya saja, Bu," jawab Danu diplomatis. Seiring waktu berjalan, candaan itu mulai berubah menjadi pertanyaan yang lebih serius. Setelah 2 tahun usia pernikahan, Bu Ratna mulai menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar. Setiap kali Risa berkunjung atau mereka bertemu di acara keluarga, topik cucu pasti muncul. "Risa, apa tidak ingin memeriksakan diri lagi ke dokter? Siapa tahu ada yang bisa dibantu," saran Bu Ratna suatu sore saat mereka sedang menonton televisi bersama. Risa merasa sedikit tidak nyaman namun berusaha tersenyum. "Sudah, Bu, kami sudah periksa. Kata dokter semuanya baik-baik saja kok," jawab Risa lembut. Memang, Risa dan Danu telah memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan 6 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa baik Danu maupun Risa tidak memiliki masalah kesuburan yang signifikan. Dokter mengatakan bahwa mereka hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Terkadang kehamilan itu masalah waktu dan takdir ibu dan bapak. "Jangan terlalu stres ya," kata dokter saat itu. Mereka berdua optimis dengan hasil itu. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan pada waktu yang tepat. Mereka mulai mencari informasi tentang tips cepat hamil, melakukan olahraga bersama, dan menjaga pola makan sehat. Setiap bulan Risa akan menanti dengan cemas datangnya tanggal di mana ia seharusnya menstruasi. Setiap kali keterlambatan, hatinya akan melonjak penuh harap. Ia akan diam-diam membeli alat tes kehamilan dan menggunakannya di kamar mandi dengan detak jantung berpacu. Namun setiap kali pula hasil yang muncul adalah garis satu yang jelas dan tegas. Kekecewaan itu menghantamnya seperti ombak yang besar. Ia akan menyembunyikan alat tes itu dengan cepat, berharap Danu tidak melihat kesedihannya. Danu selalu menjadi sandaran Risa dalam menghadapi kekecewaan ini. Setiap kali Risa terlihat murung, Danu akan mendekapnya erat. "Tidak apa-apa sayang. Jangan sedih ya. Kita coba lagi bulan depan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita," bisiknya menenangkan.
Kata-kata Danu adalah pelipur lara yang ampuh bagi Risa. Ia merasa beruntung memiliki suami yang begitu pengertian dan sabar. Danu tidak pernah menyalahkan Risa sedikit pun. Ia selalu meyakinkan bahwa anak adalah anugerah dan akan datang jika sudah waktunya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu luang dengan membayangkan akan seperti apa anak mereka kelak. Kalau anak kita laki-laki, aku ingin dia jago bermain bola seperti ayahnya, kata Danu suatu sore saat mereka berada di taman. Risa tersenyum. Kalau perempuan, aku ingin dia punya rambut ikal sepertiku dan jago melukis, balas Risa. Mereka akan tertawa membayangkan wajah anak mereka, perpaduan dari mereka berdua. Nama-nama seperti Arka untuk laki-laki dan Kirana untuk perempuan sudah mereka siapkan jauh-jauh hari. Mereka bahkan sudah mulai membeli beberapa pasang baju bayi mungil yang lucu setiap kali mereka pergi berbelanja. Pakaian-pakaian itu mereka simpan di dalam lemari doa dan harapan yang tak terucap. Orang tua Risa yang tinggal di desa pun mulai menanyakan kabar cucu. Bu Indah, Ibu Risa, sering menelepon dan menanyakan, "Risa, bagaimana kabar kalian? Apa ada kabar baik?" Risa akan menjawab dengan jujur namun selalu menambahkan bahwa mereka masih berusaha dan optimistis. Orang tuanya selalu memberikan dukungan dan nasihat agar Risa tidak terlalu memikirkan hal itu dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Nasihat itu sedikit banyak membantu Risa menjaga ketenangannya. Namun di balik dukungan dan optimisme itu, Risa tak bisa memungkiri bahwa tekanan itu semakin terasa. Apalagi saat Bu Ratna mulai membandingkannya dengan sepupu-sepupu Danu yang sudah memiliki anak. "Lihat itu, si Tari baru menikah setahun sudah hamil. Kalian ini kapan?" celetuk Bu Ratna suatu kali saat mereka sedang makan siang keluarga. Perkataan itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk hati Risa. Danu berusaha mengalihkan pembicaraan namun Risa sudah terlanjur merasa tidak enak hati. Risa seringkali merenung sendiri di malam hari setelah Danu tertidur. Ia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengannya. Ia merasa tidak enak hati karena belum bisa memberikan keturunan kepada Danu dan keluarganya. Ia tahu Danu sangat mencintai anak-anak dan impian Danu adalah memiliki keluarga besar. Ketakutan akan mengecewakan Danu dan mertuanya perlahan mulai menyelimuti hatinya. Namun setiap kali pikiran negatif itu muncul, ia akan berdoa dan memohon kekuatan. Ia yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuannya. Meski begitu, Risa tetap berusaha untuk tidak terlalu membebani diri. Ia percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Ia terus menjaga pola hidup sehat, melakukan yoga ringan di pagi hari, dan mengonsumsi makanan bergizi. Ia dan Danu juga semakin memperbanyak ibadah, memohon kepada Tuhan agar segera dikaruniai momongan. Mereka meyakini bahwa doa adalah senjata paling ampuh. Setiap malam sebelum tidur mereka akan berpelukan dan mengucapkan doa bersama, sebuah ritual kecil yang mereka lakukan dengan penuh keyakinan. Keduanya, Risa dan Danu, masih teguh pada janji yang mereka ucapkan di hari pernikahan. Janji untuk saling mencintai dalam suka dan duka. Mereka percaya bahwa masalah keturunan ini adalah salah satu duka yang harus mereka lewati bersama. Danu selalu menenangkan Risa dan mengatakan bahwa ia mencintai Risa apa adanya, baik dengan anak maupun tanpa anak. "Bagiku kau sudah cukup sayang. Kau adalah duniaku," ucap Danu suatu kali saat Risa menangis di pelukannya. Kata-kata itu begitu menenangkan dan menguatkan Risa. Ia bersyukur memiliki suami seperti Danu yang senantiasa mengerti dan memahaminya. Mereka terus menjalani hari-hari dengan harapan dan penantian. Rumah mungil mereka tetap dipenuhi cinta dan kehangatan. Foto-foto pernikahan mereka masih terpajang manis di dinding ruang tamu, menjadi pengingat akan janji setia yang mereka ukir. Setiap kali melihat foto itu, Risa dan Danu akan tersenyum. Mereka yakin bahwa suatu hari nanti akan ada foto keluarga baru dengan seorang bayi mungil yang hadir di tengah-tengah mereka. Penantian ini memang terasa panjang dan melelahkan, namun mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus berusaha dan berdoa hingga impian mereka terwujud. Mereka berdua tidak tahu bahwa penantian ini akan segera berubah menjadi badai yang tak terduga, menguji kekuatan cinta mereka hingga ke titik terendah. 2 tahun kemudian, harapan yang semula membumbung tinggi kini perlahan berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Wajah Risa seringkali terlihat murung, matanya memancarkan kesedihan yang tak bisa disembunyikan.
Setiap bulan ritual penantian itu selalu berakhir sama, yaitu dengan kekecewaan yang menghantamnya berulang kali. Garis tunggal pada alat tes kehamilan seolah menjadi cap kegagalan yang terus membayanginya. Ia tak lagi berani menyimpan alat tes itu di laci, kini ia langsung membuangnya jauh ke tempat sampah luar rumah, bahkan terkadang ia sengaja membuangnya saat Danu tidak ada di rumah agar suaminya tak melihat betapa hancurnya hati Risa. Tekanan dari Bu Ratna, ibu mertua Risa, semakin nyata dan terasa menusuk. Senyum ramah yang dulu selalu terpancar kini digantikan dengan tatapan dingin dan kata-kata pedas yang melukai. Risa, kau ini sudah menikah 3 tahun loh. Belum ada tanda-tanda juga? Apa jangan-jangan memang kau yang tidak subur? Celetuk Bu Ratna suatu sore saat Risa sedang membantu di dapur. Perkataan itu seperti belati yang menusuk ulu hati Risa. Ia hanya bisa menunduk menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tak berani menjawab. Bukan hanya kata-kata. Tindakan Bu Ratna juga mulai menunjukkan perubahan. Dulu Bu Ratna sering datang ke kamar Risa dan Danu untuk sekadar berbincang ringan atau membawakan camilan. Kini Bu Ratna justru sering mengunci kamarnya saat Risa lewat, seolah tak ingin Risa mengganggu privasinya. Bahkan di meja makan pun posisi Risa yang biasanya duduk di samping Danu kini digantikan oleh Bu Ratna yang seolah sengaja ingin memisahkan mereka. Risa merasakan jarak yang semakin membentang di antara dirinya dan keluarga Danu, terutama Bu Ratna. Perubahan itu tak hanya datang dari Bu Ratna. Danu yang awalnya selalu membela dan menguatkan Risa kini mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menjadi lebih pendiam. Obrolan hangat mereka di malam hari kini hanya berlangsung singkat, seringkali Danu hanya menjawab seadanya. Tatapan matanya seringkali kosong seolah pikirannya melayang entah kemana. Senyumnya semakin jarang terlihat dan Risa merasa Danu tidak lagi berbagi cerita dengannya seperti dulu. Risa mencoba mendekat bertanya ada apa, namun Danu selalu menjawab, "Tidak ada apa-apa sayang, aku hanya lelah." Namun Risa tahu itu bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Danu. Risa sering mendapati Danu termenung di teras belakang sendirian sambil menatap kosong ke arah langit malam. Ia mencoba memeluk Danu dari belakang, namun Danu hanya menanggapi dengan pelukan singkat yang terasa hambar. Kehangatan yang dulu selalu terpancar dari tubuh Danu kini seolah menghilang ditelan kekhawatiran yang tak terucap. Pulang larut malam kini menjadi kebiasaan baru Danu. Dulu ia selalu bersemangat pulang cepat untuk bertemu Risa. Kini Risa seringkali menanti di meja makan sendirian hingga larut malam. Makanan yang sudah ia siapkan dingin tak tersentuh. Ketika Danu pulang, ia akan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aroma alkohol yang samar seringkali tercium dari tubuh Danu membuat Risa khawatir, namun ia tak berani mempertanyakan apapun. Ia hanya bisa berdoa dan berharap agar Danu tetap menjadi suami yang dulu ia kenal. Suami yang penuh cinta, perhatian dan selalu ada untuknya. Suatu malam Risa mencoba berbicara serius dengan Danu. "Mas, ada apa? Apa ada masalah di kantor?" tanya Risa dengan suara lembut. Danu hanya menghela napas panjang. "Tidak ada apa-apa Risa. Aku hanya pusing dengan pekerjaan," jawab Danu tanpa menatap mata Risa. "Tapi Mas, kau berubah. Kau jadi sering pulang malam. Kita jadi jarang ngobrol." Lirih Risa mencoba menahan air matanya. Danu hanya terdiam tidak memberikan jawaban. Keheningan itu semakin menyesakkan dada Risa. Ia merasakan jarak yang semakin lebar memisahkan mereka. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang perlahan dibangun di antara mereka berdua. Malam-malam Risa dipenuhi kegelisahan. Ia sering terbangun di tengah malam mendapati Danu tidak ada di sampingnya. Danu mungkin sedang termenung di ruang tamu atau di teras. Risa ingin menghampiri, memeluknya dan menanyakan apa yang sedang terjadi, namun ia takut. Takut jika pertanyaannya justru membuat Danu semakin menjauh. Ia merasakan ada beban berat yang ditanggung Danu, namun Danu enggan berbagi dengannya. Risa merasa kesepian meskipun ada Danu di sampingnya. Hubungan Risa dengan Pak Budi, ayah mertuanya, juga mulai merenggang. Pak Budi yang dulu selalu tersenyum ramah dan menganggap Risa seperti anak sendiri kini lebih sering menghindar. Ketika berpapasan ia hanya mengangguk kecil atau sesekali berbisik, "Sabar ya nak." Kata-kata itu terdengar seperti simpati, namun juga seolah mengisyaratkan bahwa ia tahu ada masalah yang lebih besar dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Risa merasakan dukungan Pak Budi sudah tidak sekuat dulu.
Ia seperti tidak ingin ikut campur lagi dalam masalah Danu dan Risa. Bahkan di acara-acara keluarga, Risa merasa seperti orang asing. Obrolan mereka seolah sengaja dipelankan saat Risa mendekat. Tatapan mata para kerabat pun terasa berbeda. Lebih banyak mengandung rasa iba atau bahkan sinisme. Risa seringkali mendengar bisik-bisik dari bibi-bibi Danu tentang betapa pentingnya keturunan dalam sebuah keluarga. Kasihan ya Danu. Ganteng sukses tapi belum punya anak. Bisik salah seorang bibi saat Risa tak jauh dari mereka. Hati Risa teriris. Ia merasa menjadi aib bagi keluarga suaminya. Rasa bersalah itu terus menghantuinya. Ia merasa telah gagal memenuhi ekspektasi keluarga Danu dan yang lebih parah, ia merasa telah mengecewakan Danu. Ia tahu Danu sangat menginginkan anak. Ia melihat bagaimana mata Danu berbinar saat melihat anak-anak kecil bermain. Melihat Danu yang kini murung dan menjauh, Risa merasa semua itu adalah kesalahannya. Ia telah gagal memberikan kebahagiaan sempurna bagi suaminya. Risa mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan. Ia sering memasak makanan favorit Danu, mencoba mengajaknya pergi berlibur atau sekadar menghabiskan waktu berdua. Namun Danu selalu menolak dengan berbagai alasan. Ia terlalu sibuk, terlalu lelah, atau ingin sendirian. Setiap penolakan itu semakin merobek hati Risa. Ia merasa semakin tak berarti di mata suaminya. Satu-satunya yang masih membuat Risa bertahan adalah kenangan akan janji setia Danu di hari pernikahan mereka. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Janjiku. Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya. Ia berpegang teguh pada janji itu, berharap Danu akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia berharap ini hanyalah fase sulit yang akan segera berlalu. Ia masih mencintai Danu sepenuh hati dan ingin mempertahankan rumah tangganya bagaimanapun caranya. Ia tidak ingin menyerah. Risa seringkali menangis diam-diam di dalam kamar mandi agar Danu tidak mendengar. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Ia merasa sangat rapuh dan sendirian. Ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Orang tuanya di desa pasti akan khawatir jika ia menceritakan semua ini. Danu sudah tidak bisa lagi menjadi sandarannya. Ia terjebak dalam pusaran kesedihan dan ketakutan. Rumah yang dulu selalu hangat kini terasa dingin dan sepi. Tawa renyah mereka semakin jarang terdengar. Kini yang ada hanya keheningan yang menyesakkan dan bisikan-bisikan tak terlihat yang menuduh Risa. Mimpi-mimpi tentang masa depan yang cerah dengan tawa anak-anak kini terasa jauh dan tak terjangkau. Risa hanya bisa berdoa dan berharap agar awan gelap yang menyelimuti rumah tangganya ini segera sirna. Pagi itu, udara terasa begitu dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari biasanya. Langit mendung seolah ikut merasakan kesedihan yang akan segera Risa alami. Risa terbangun lebih awal, hatinya terasa tidak enak, ada firasat buruk yang mengganjal. Ia mencoba menepisnya. Mungkin hanya perasaan biasa. Ia bangkit dari ranjang, mendapati sisi ranjang Danu sudah kosong. Seperti biasa, Danu sudah berangkat kerja tanpa pamit. Sebuah kebiasaan baru yang kini menyakitkan Risa setiap pagi. Risa berjalan menuju dapur, berniat menyiapkan sarapan seperti biasa. Meskipun ia tahu kemungkinan besar Danu tidak akan pulang untuk sarapan. Di atas meja makan, di samping vas bunga kering yang dulunya selalu berisi mawar segar, tergeletak sebuah amplop putih. Sebuah amplop yang terasa asing, namun entah mengapa, membuat jantung Risa berdegup kencang tak karuan. Tangannya bergetar saat meraih amplop itu. Tertera namanya di sana, ditulis dengan rapi namun dingin. Ada lambang kantor pengacara di sudut amplop. Napas Risa tercekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Matanya menyapu cepat baris demi baris tulisan di dalamnya. Setiap kata seolah menjadi hantaman keras yang merobek-robek hatinya. Surat gugatan cerai. Dua kata itu, tercetak tebal dan jelas, seolah mengejek semua janji dan mimpi yang telah mereka bangun. Darah Risa berdesir. Pandangannya mulai kabur. Air mata mendesak keluar, membasahi pipinya yang tiba-tiba terasa dingin. Ia membaca lagi, memastikan dirinya tidak salah membaca. Ini nyata. Di saat yang sama, sebuah suara berat menginterupsi. Sudah dibaca, Risa? Suara itu milik Bu Ratna, ibu mertuanya.
Bu Ratna berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya dingin, tatapan matanya tajam dan tanpa belas kasihan. Tidak ada lagi senyum ramah atau sapaan hangat. Yang ada hanya sorot mata menilai. Seolah Risa adalah beban yang harus disingkirkan. Di belakang Bu Ratna, Pak Budi, ayah mertuanya, berdiri dengan ekspresi datar. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan. Risa tidak bisa menahan tangisnya. Tangisan itu berubah menjadi isak tangis histeris. Surat di tangannya terjatuh ke lantai, berserakan di dekat kakinya. Ada apa ini, Bu? Danu. Danu tidak mungkin melakukan ini. Suara Risa pecah, penuh keputusasaan. Ia mencoba meraih tangan Bu Ratna, mencari sedikit kehangatan atau simpati. Namun Bu Ratna mundur selangkah, menghindar. Cukup Risa. Jangan berpura-pura tidak tahu. Suara Bu Ratna meninggi, menusuk telinga Risa. Kau sudah tidak berguna lagi bagi keluarga kami. 5 tahun. 5 tahun kami menunggu. Tapi kau tidak bisa memberikan seorang cucu pun. Danu membutuhkan keturunan untuk melanjutkan nama keluarga. Kalimat-kalimat itu meluncur tajam. Setiap kata adalah cambuk yang mencabik-cabik hati Risa. Ia merasa seperti sampah yang tak diinginkan. Tapi, Bu, kami sudah berusaha. Dokter bilang tidak ada masalah. Risa mencoba membela diri. Suaranya bergetar hebat. Mas Danu, dia mencintaiku. Dia tidak mungkin menceraikanku hanya karena ini. Bu Ratna mendengus sinis. Cinta? Cinta apa yang kau bicarakan? Danu sudah cukup menderita karenamu. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan dan keturunan. Ini demi kebaikan Danu. Ia menunjuk-nunjuk surat gugatan cerai yang tergeletak di lantai. Lebih baik kau pergi saja dari rumah ini. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghancurkan semua harapan Risa. Ia menoleh ke arah Pak Budi, mencari bantuan, mencari sedikit saja pembelaan. Namun, ayah mertuanya itu hanya terdiam. Tatapannya kosong, tidak memberikan pembelaan sedikit pun. Ia hanya berdiri mematung, seolah semua ini bukan urusannya. Risa merasakan dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya menipis. Orang yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya sendiri kini hanya diam, membiarkan dirinya dihakimi dan diusir. Rasa sakit itu begitu nyata, jauh lebih parah dari rasa sakit fisik manapun. Ini adalah pengkhianatan dari orang-orang yang selama ini ia sebut keluarga. Risa mencoba menghubungi Danu, berharap ini semua hanya kesalahpahaman. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya, mencari nama Danu. Ia menelepon berulang kali, namun tidak ada jawaban. Hanya suara operator yang mengatakan nomor yang ia tuju sedang tidak aktif. Danu telah memblokir nomornya. Ia telah memutuskan semua komunikasi. Tangisan Risa semakin menjadi-jadi. Ia terduduk di lantai, merangkul lututnya, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Semua kenangan indah bersama Danu, semua janji setia yang terucap di bawah rembulan, kini terasa seperti tipuan belaka. Kebahagiaan yang ia rasakan selama 5 tahun ini seolah runtuh dalam sekejap mata. Rumah yang dulu hangat dan penuh tawa kini terasa dingin, asing, dan penuh kebencian. Bu Ratna tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Ia malah berbalik, berjalan menuju kamar Risa dan Danu. Risa bisa mendengar suara lemari dibuka, barang-barang digeser. Bu Ratna kembali dengan sebuah koper kecil di tangannya, yang berisi beberapa pakaian dan barang pribadi Risa. Ambil ini, dan pergilah. Jangan pernah kembali lagi. Perintah Bu Ratna dengan suara tegas, melemparkan koper itu ke dekat Risa. Risa menatap koper itu, lalu menatap Bu Ratna dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa lagi menangis. Air matanya seolah sudah habis. Tubuhnya terasa mati rasa. Ia bangkit perlahan, mengambil koper itu, dan berjalan melewati Bu Ratna dan Pak Budi yang masih berdiri di ambang pintu, seperti dua patung tanpa emosi. Ia melewati ruang tamu, melihat foto pernikahannya dengan Danu yang masih terpajang di dinding. Senyum mereka berdua tampak begitu tulus, begitu bahagia. Kenangan itu menusuknya lebih dalam. Apakah ini semua hanya mimpi buruk?
Langkah Risa terasa berat saat ia keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu ia sebut surga, kini menjadi neraka baginya. Gerbang rumah terbuka lebar, seolah mengusirnya dengan paksa. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin lagi melihat wajah-wajah yang kini terasa asing itu. Air mata kembali mengalir deras, membasahi wajahnya yang pucat. Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, di bawah langit mendung yang seolah ikut berduka atas kehancuran hatinya. Ia merasa seperti hidupnya telah berakhir. Semua mimpi, semua harapan, semua cinta, hancur berkeping-keping di tangan orang yang paling ia cintai dan keluarganya. Ia tidak tahu harus pergi kemana, harus melakukan apa. Ia hanya ingin menghilang, lenyap dari muka bumi ini. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menyesakkan. Ia tak menyangka bahwa pernikahan yang ia kira akan abadi, akan berakhir dengan cara sekejam ini, diusir seperti orang asing, hanya karena ia tidak bisa memberikan keturunan. Dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Ia adalah wanita yang kini dianggap mati oleh suami dan mertuanya, dikubur hidup-hidup di bawah puing-puing harapan yang telah hancur. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari dahannya, terbawa angin entah kemana, tanpa arah dan tujuan. Risa tiba di desa kelahirannya dengan perasaan campur aduk. Bus yang ia tumpangi berhenti di perhentian utama, menurunkan dirinya beserta koper kecil yang berisi sisa-sisa kehidupannya. Langit senja yang biasanya menenangkan kini terasa sendu, seolah ikut merasakan beban berat di hatinya. Rumah sederhana orang tuanya terlihat sama seperti dulu, sebuah gubuk kecil dengan halaman yang luas, tempat ia menghabiskan masa kanak-kanak. Namun, kedatangannya kali ini terasa jauh berbeda dari kepulangan-kepulangan sebelumnya yang selalu disambut tawa dan pelukan hangat. Bu Indah, Ibu Risa, sedang menyiram bunga di halaman depan saat melihat putrinya turun dari bus. Raut wajahnya yang biasanya ceria langsung berubah menjadi khawatir saat melihat wajah Risa yang sembab dan tatapannya yang kosong. "Risa? Kenapa, Nak? Ada apa?" tanyanya panik, menghampiri Risa dengan langkah tergesa. Pak Tejo, ayah Risa, yang sedang duduk di teras membaca koran, juga bangkit dan menghampiri mereka. Risa tidak bisa menahan lagi. Begitu melihat wajah kedua orang tuanya, air mata yang sudah lama ia tahan tumpah ruah. Ia memeluk ibunya erat, menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua kepedihan yang selama ini ia pendam sendiri. Bu Indah memeluk putrinya erat, menepuk-nepuk punggung Risa, merasakan betapa rapuhnya tubuh anaknya. Pak Tejo hanya bisa menatap dengan pandangan sendu. Hatinya ikut riris melihat putrinya hancur. Malam itu, di ruang keluarga yang remang-remang, Risa menceritakan semuanya. Dari tekanan yang ia alami, perubahan sikap Danu, hingga surat gugatan cerai dan pengusiran dari rumah mertuanya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya disertai isak tangis yang pilu. Bu Indah tak henti-hentinya mengusap air mata, sementara Pak Tejo mengepalkan tangannya menahan amarah yang membuncah. Namun, mereka tidak menghakimi. Mereka hanya mendengarkan, memberikan pelukan, dan kata-kata penenang. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak tahu kau mengalami semua ini," bisik Bu Indah, penuh penyesalan. "Kau tidak salah, Nak. Jangan menyalahkan dirimu sendiri," tambah Pak Tejo dengan suara serak. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa seperti obat penenang bagi jiwa Risa yang terluka. Selama berbulan-bulan setelah itu, Risa mengurung diri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, menatap kosong ke langit-langit, atau meringkuk di pojok tempat tidur. Nafsu makannya hilang, tubuhnya semakin kurus. Ia menolak bertemu teman atau kerabat yang datang menjenguk. Dunia terasa begitu gelap dan hampa. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan berat, bertanya-tanya untuk apa ia hidup. Mimpi buruk tentang wajah dingin Bu Ratna dan tatapan kosong Danu selalu menghantuinya. Ia merasa tidak ada harapan lagi. Semua rencana dan mimpi masa depan telah hancur. Orang tuanya sangat khawatir. Mereka mencoba berbagai cara untuk menghibur Risa. Bu Indah selalu menyiapkan makanan kesukaan Risa, mengajaknya berjalan-jalan di kebun, atau sekadar duduk di sampingnya tanpa bicara, hanya memeluk. Pak Tejo sering membacakan Al-Quran di dekat kamar Risa, berharap lantunan ayat suci itu dapat menenangkan hati putrinya.
Mereka tidak menyerah, terus memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa batas. Suatu siang, saat matahari bersinar terik, Risa sedang duduk di bangku taman belakang, menatap kosong ke arah pohon mangga tua. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu berwarna-warni hinggap di bahunya. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya perlahan, seolah menyapa. Risa menatap kupu-kupu itu. Di tengah keputusasaannya, ia teringat sebuah kata-kata bijak yang pernah ia dengar. Setelah badai, akan selalu ada pelangi. Kupu-kupu itu terbang menjauh, namun meninggalkan kesan mendalam di hati Risa. Ia mulai merenung. Ia melihat kedua orang tuanya yang tak pernah menyerah untuknya. Mereka begitu sabar, begitu mencintainya. Apakah ia tega membuat mereka terus bersedih? Apakah ia tega membiarkan dirinya hancur begitu saja setelah semua perjuangan dan kasih sayang yang telah ia terima? Ia teringat betapa dulu ia selalu menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Ia adalah seorang desainer grafis yang berbakat, seorang wanita yang punya mimpi. Apakah ia akan membiarkan kegagalan dalam rumah tangganya menghancurkan seluruh hidupnya? Sebuah percikan api muncul di dasar hatinya. Percikan api itu perlahan membakar semangatnya yang telah lama padam. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bangkit demi dirinya sendiri, demi orang tuanya, dan demi masa depan yang masih ada di depan. Ia harus menunjukkan kepada mereka yang telah menghancurkannya bahwa ia tidak akan mati. Ia akan hidup dan ia akan bahagia. Langkah pertama adalah yang paling sulit. Risa mulai membersihkan diri, mandi, dan berganti pakaian. Ia keluar dari kamar, menyapa ibunya dengan senyum tipis. "Ibu, aku ingin membantu ibu di dapur," ucapnya. Bu Indah terkejut, namun senyum bahagia langsung merekah di wajahnya. Sejak hari itu, Risa mulai perlahan-lahan kembali ke kehidupannya. Ia mulai membantu pekerjaan rumah, sesekali keluar rumah, bahkan mulai menggambar sketsa-sketsa baru di buku gambarnya. Jemarinya yang dulu kaku karena tak pernah menyentuh pena kini mulai lentur kembali. Ia tahu, untuk bangkit sepenuhnya, ia butuh sesuatu yang lebih. Ia butuh pekerjaan. Ia butuh untuk kembali berkreasi. Risa mulai membuka laptop lamanya, membersihkan debu yang menempel, dan mencari lowongan pekerjaan desainer grafis secara daring. Ia juga mencari kursus-kursus daring untuk mengasah kemampuannya, mempelajari tren desain terbaru, dan memperbarui portofolionya. Ia menghabiskan berjam-jam di depan layar, menyerap ilmu baru, dan merancang ulang masa depannya. Setiap hari, Risa merasakan semangatnya kembali tumbuh. Ia mulai berolahraga ringan di pagi hari, bersepeda mengelilingi desa, menikmati udara segar dan pemandangan hijau. Ia mulai makan dengan teratur, mengembalikan berat badannya yang hilang. Tawa renyahnya mulai terdengar lagi di rumah, membuat Bu Indah dan Pak Tejo bahagia tak terkira. Mereka melihat putri mereka yang dulu ceria kini kembali. Risa tidak lagi membiarkan masa lalu menghantuinya. Ia membuang semua barang yang mengingatkannya pada Danu, kecuali beberapa foto masa kecilnya yang tersimpan di dompet. Ia memutuskan untuk memaafkan, bukan demi mereka, tetapi demi ketenangan hatinya sendiri. Ia tahu bahwa dendam hanya akan menghambatnya untuk melangkah maju. Ia ingin melepaskan semua beban yang mengikatnya. Ia menulis ulang daftar impiannya. Dulu, impiannya adalah membangun keluarga bahagia dengan Danu. Kini, impiannya adalah membangun karir yang sukses, menjadi wanita mandiri, dan membahagiakan kedua orang tuanya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu melewati ini semua dan menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia percaya bahwa setiap badai pasti berlalu, dan setelah itu, ia akan menemukan pelangi yang jauh lebih indah. Suatu malam, Risa duduk di teras bersama kedua orang tuanya. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam, seolah memberikan harapan. "Bu, Ayah, aku ingin mencari pekerjaan di kota," ucap Risa dengan mantap. Bu Indah dan Pak Tejo saling berpandangan. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka, namun juga kebanggaan yang tak terlukiskan. "Jika itu yang terbaik untukmu, Nak, Ibu dan Ayah akan selalu mendukung," kata Bu Indah, matanya berkaca-kaca. Pak Tejo mengangguk. "Pergilah, Nak, kejarlah mimpimu.
Ayah percaya padamu." Kata-kata dukungan itu semakin menguatkan tekad Risa. Ia merasa siap menghadapi dunia lagi. Ia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya, meninggalkan semua kesedihan dan kepedihan di desa ini. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang rapuh dan terpuruk. Ia akan bangkit, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berani dari sebelumnya. Risa tersenyum, menatap langit malam. Cahaya di ujung terowongan itu kini terlihat semakin jelas dan semakin dekat. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada takdir baru, pada sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah seluruh kehidupannya. 6 bulan setelah keputusannya untuk meninggalkan desa dan mengejar mimpinya di Jakarta, Risa berhasil mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan desain ternama. Namanya Creative Minds Inc. Sudah tidak asing lagi di telinga para desainer grafis. Kantornya megah, menjulang tinggi di pusat kota, dengan interior modern yang penuh karya seni. Risa merasa sedikit gugup di hari pertamanya, namun semangat membara di hatinya lebih besar dari rasa takut. Ini adalah awal yang baru, sebuah lembaran kosong yang siap ia isi dengan tinta keberhasilan. Hari-hari pertama Risa di Creative Minds Inc. penuh dengan tantangan. Lingkungan kerja yang serba cepat menuntut adaptasi. Ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari perangkat lunak desain yang lebih canggih hingga dinamika tim yang berbeda. Namun, Risa tidak menyerah. Ia bekerja keras, datang lebih awal, pulang paling akhir, dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik. Keuletan dan bakat alaminya dalam desain tak luput dari perhatian rekan-rekan dan atasannya. Ia dengan cepat beradaptasi, menunjukkan potensinya yang luar biasa. Di tengah kesibukan itu, Risa seringkali berpapasan dengan Adrian, sang CEO perusahaan. Adrian Aditama. Namanya saja sudah mencerminkan aura konglomerat yang melekat padanya. Adrian adalah pria yang karismatik, dengan sorot mata tajam namun memancarkan kehangatan. Usianya mungkin sedikit di atas Danu, sekitar awal 40-an, namun auranya sangat berbeda. Ia selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal, namun tak pernah terlihat sombong. Justru, Adrian dikenal ramah dan seringkali menyapa setiap karyawan dengan senyum tulus. Pertemuan awal mereka hanyalah sebatas sapaan singkat di lorong atau di lift. Risa selalu merasa sedikit canggung di hadapan Adrian. Namun, Adrian sepertinya memiliki cara tersendiri untuk membuat orang merasa nyaman. Suatu hari, Risa sedang lembur menyelesaikan sebuah proyek penting. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan hanya beberapa karyawan yang tersisa. Tiba-tiba, Adrian muncul di mejanya. "Masih di sini, Risa?" tanyanya dengan suara tenang. Risa terkejut, sedikit salah tingkah. "Iya, Pak. Sedikit lagi selesai." Adrian mengangguk. "Jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan lebih penting." Ia kemudian melihat layar komputer Risa. "Desainmu ini sangat menarik. Ada sentuhan artistik yang unik." Pujian itu membuat Risa tersipu. Ini adalah pertama kalinya ia mendapat pujian langsung dari seorang CEO. "Terima kasih, Pak." Adrian saja. "Tidak perlu terlalu formal." Adrian tersenyum, senyum yang begitu tulus. "Kau punya potensi besar. Terus kembangkan dirimu." Sejak malam itu, interaksi antara Risa dan Adrian mulai berubah. Adrian seringkali menghampiri meja Risa, bukan untuk memberikan perintah, melainkan untuk berdiskusi. Ia akan menanyakan pendapat Risa tentang ide-ide baru, atau sekadar berbincang ringan tentang buku atau film. Risa merasa nyaman di dekat Adrian. Pria itu tidak pernah menyinggung masa lalunya, tidak pernah menghakiminya. Adrian melihat Risa sebagai seorang desainer berbakat, sebagai seorang wanita yang berharga, bukan sebagai seseorang yang cacat karena masa lalunya. Suatu kali, saat mereka sedang makan siang di kantin kantor, Adrian bertanya, "Risa, apa yang membuatmu tertarik pada desain grafis?" Risa tersenyum. "Dulu, desain adalah pelarianku, Pak Adrian. Saya bisa menuangkan semua emosi saya ke dalam karya. Kini, desain adalah passion saya, dan saya bisa menciptakan keindahan untuk orang lain." Adrian mendengarkan dengan seksama,
Tatapan matanya menunjukkan ketertarikan yang tulus. Itu filosofi yang indah. Saya suka bagaimana kau melihatnya. Ia kemudian menceritakan sedikit tentang perjalanannya membangun Creative Minds Inc. Adrian adalah seorang pekerja keras yang memulai semuanya dari nol. Sama seperti Risa. Ada banyak kesamaan di antara mereka. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda. Adrian juga selalu memberikan motivasi kepada Risa. Saat Risa merasa ragu atau menghadapi kendala, Adrian akan memberikan nasihat yang bijak. Jangan takut mencoba hal baru, Risa. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Ujarnya suatu hari saat Risa sedang berjuang dengan sebuah proyek yang rumit. Kata-kata Adrian selalu membangkitkan semangat Risa. Ia merasa dihargai dan didukung. Perlahan, Risa mulai menyadari ada perasaan yang berbeda terhadap Adrian. Bukan sekadar rasa hormat kepada atasan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Adrian adalah sosok yang tenang, cerdas, penuh perhatian, dan yang terpenting, ia tulus. Ia melihat Risa apa adanya, tanpa embel-embel masa lalu. Adrian tidak pernah membuat Risa merasa rendah diri atau tidak berharga. Justru, ia membuat Risa merasa percaya diri kembali, merasa bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Adrian juga menunjukkan sikap gentleman yang luar biasa. Ia selalu membukakan pintu untuk Risa, menanyakan apakah Risa sudah makan, atau sekadar menawarkan bantuan kecil yang seringkali luput dari perhatian orang lain. Tidak ada sentuhan yang tidak pantas, tidak ada godaan yang membuat Risa tidak nyaman. Semuanya berjalan dengan alami, perlahan, seperti benih yang tumbuh menjadi tunas. Risa mulai membandingkan Adrian dengan Danu. Perbedaan itu bagai siang dan malam. Danu yang dulu perhatian, perlahan berubah menjadi pendiam dan dingin. Adrian yang selalu sibuk, namun tak pernah luput memberikan perhatian dan dukungan. Risa sadar bahwa ia telah menemukan seseorang yang jauh lebih baik, seseorang yang bisa membuatnya merasa utuh kembali. Ia tidak mencari pengganti Danu, namun Adrian datang mengisi kekosongan yang ia bahkan tidak tahu ada di dalam dirinya. Suatu sore, saat mereka berdua sama-sama lembur, Adrian mengajak Risa makan malam di luar. Sudah larut, dan sepertinya kau belum makan. Mau makan malam bersama? Tawarnya. Risa terkejut namun senang. Ini adalah kencan pertama mereka, meskipun secara tidak langsung. Mereka makan di sebuah restoran sederhana di dekat kantor, jauh dari kesan mewah yang biasa melekat pada seorang konglomerat. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari mimpi masa depan, hobi, hingga kisah hidup masing-masing. Risa merasa bisa menceritakan segalanya kepada Adrian tanpa rasa takut dihakimi. Ia bahkan menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang pahit, tentang perceraiannya dan alasannya. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Setelah Risa selesai berbicara, Adrian hanya menggenggam tangan Risa di atas meja. Saya turut prihatin atas apa yang kau alami, Risa. Tapi kau sangat kuat. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirimu. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan, ucap Adrian dengan tatapan tulus. Kata-kata itu menenangkan hati Risa. Air mata menetes di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa Adrian adalah tempat yang aman untuk bersandar. Tanpa Risa sadari, benih-benih perasaan baru mulai tumbuh di hatinya. Benih itu tumbuh subur, disiram dengan pengertian, dukungan, dan ketulusan Adrian. Risa mulai membuka hatinya lagi, melepaskan luka lama, dan membiarkan cahaya baru masuk. Ia tidak lagi dihantui masa lalu. Ia melihat ke depan, dan di sana, ada Adrian yang berdiri dengan senyum hangat, siap menemaninya melangkah. Risa tahu, perjalanannya belum selesai, namun ia tidak lagi takut. Dengan Adrian di sisinya, ia merasa siap menghadapi apapun. Adrian pun merasakan hal yang sama. Ia melihat ketulusan dan kekuatan dalam diri Risa. Ia melihat Risa bukan hanya sebagai karyawan, melainkan sebagai wanita yang memiliki hati emas dan semangat yang luar biasa. Beberapa bulan berlalu sejak makan malam sederhana yang menghangatkan hati Risa. Hubungan antara Risa dan Adrian semakin erat,
bersemi layaknya bunga yang baru mekar setelah melewati musim dingin yang panjang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, mulai dari makan malam, mengunjungi pameran seni, hingga sekadar berjalan-jalan di taman kota. Adrian selalu menunjukkan perhatian yang tulus, sebuah sentuhan lembut di bahu Risa saat ia terlihat lelah, secangkir kopi hangat yang tiba-tiba muncul di mejanya saat ia lembur, atau sekadar pesan singkat yang menanyakan kabarnya di akhir pekan. Semua itu terasa begitu berbeda dari apa yang pernah Risa alami sebelumnya. Adrian adalah sosok yang sabar. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu menghargai setiap langkah Risa untuk membuka diri. Ia mendengarkan cerita Risa tentang masa lalu yang pahit dengan penuh empati, tanpa menghakimi, tanpa memberikan saran yang tidak diminta. Adrian hanya ada, menjadi sandaran yang kokoh dan nyaman. Risa pun merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Adrian, tanpa perlu berpura-pura kuat atau menyembunyikan luka. Ia merasa dicintai dan diterima sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan masa lalunya. Suatu malam, setelah makan malam romantis di sebuah restoran beratap terbuka dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, Adrian membawa Risa ke sebuah taman yang sepi, di bawah cahaya rembulan yang samar. Udara malam yang sejuk membelai kulit mereka. Adrian berhenti, berbalik menghadap Risa, dan menggenggam kedua tangan Risa dengan lembut. Mata Adrian memancarkan ketulusan yang mendalam, membuat jantung Risa berdebar kencang. "Risa," Adrian memulai, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Aku tahu kau telah melewati banyak hal. Aku tahu hatimu pernah terluka. Tapi aku ingin kau tahu, sejak aku mengenalmu, hidupku terasa lebih berarti. Kau adalah wanita yang kuat, berbakat, dan memiliki hati yang indah. Aku mencintaimu, Risa. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Risa terdiam, napasnya tercekat. Ia tidak menyangka Adrian akan melamarnya secepat ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Perasaannya campur aduk antara terkejut, bahagia, dan sedikit takut. Ia masih membawa luka lama, masih ada bayangan kegagalan yang menghantuinya. Adrian seolah membaca pikiran Risa. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak ingin menunda kebahagiaan. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Risa. Aku hanya peduli dengan masa depan kita berdua. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku berjanji akan menjagamu dan mencintaimu seumur hidupku." Kata-kata Adrian yang tulus itu menyentuh relung hati Risa yang paling dalam. Ia melihat ketulusan di mata Adrian, sebuah ketulusan yang tidak pernah ia ragukan. Ia melihat janji yang kokoh, berbeda dari janji yang pernah ia dengar sebelumnya. Semua ketakutan dan keraguan sirna. Risa mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir deras membasahi pipinya. "Ya, Mas Adrian. Aku mau," bisiknya. Suaranya bergetar menahan gejolak emosi. Adrian tersenyum lebar, memeluk Risa erat, seolah ingin menyatukan jiwa mereka dalam pelukan itu. Sebuah babak baru dalam hidup Risa telah dimulai. Pernikahan Risa dan Adrian berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat karib. Mereka memilih untuk tidak mengumbar kemewahan, karena bagi mereka, cinta dan ketulusan adalah yang utama. Orang tua Risa datang dari desa. Air mata haru tak henti mengalir di pipi Bu Indah melihat putrinya kembali menemukan kebahagiaan. Pak Tejo tersenyum bangga, menatap Adrian dengan tatapan penuh persetujuan. Keluarga Adrian pun menerima Risa dengan tangan terbuka, tanpa pertanyaan aneh atau tuntutan. Mereka melihat kebahagiaan di mata Adrian, dan itu sudah cukup bagi mereka. Beberapa waktu setelah pernikahan, Risa mulai merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Mual di pagi hari, nafsu makan yang berubah, dan kelelahan yang tidak biasa. Awalnya, ia mengira itu hanya efek kelelahan karena pekerjaan atau penyesuaian diri sebagai pengantin baru. Namun, naluri keibuannya mengatakan lain. Dengan jantung berdebar, ia diam-diam membeli alat tes kehamilan di apotek. Pagi itu, di kamar mandi, dengan tangan gemetar, Risa menggunakan alat tes itu. Ia menanti hasilnya dengan napas tertahan. Jantungnya berpacu seperti akan melompat keluar dari dadanya. 1 menit, 2 menit,
3 menit. Perlahan, muncul garis kedua yang samar, kemudian semakin jelas. 2 garis. Risa tidak bisa menahan tangisnya. Tangisan bahagia yang luar biasa. Ia hamil. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Setelah semua yang ia alami, setelah semua tuduhan bahwa ia mandul, kini ia mengandung buah cintanya dengan Adrian. Risa berlari keluar kamar mandi. Alat tes itu masih dalam genggamannya. Wajahnya basah oleh air mata dan senyum lebar. Adrian yang sedang bersiap ke kantor menatapnya terkejut. "Ada apa sayang? Kenapa menangis?" tanyanya khawatir. Risa tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan alat tes itu kepada Adrian. Adrian menatap alat itu, lalu tatapannya beralih pada Risa. Butuh beberapa detik baginya untuk memahami apa yang ia lihat. Kemudian, senyum lebar merekah di wajahnya. Lebih lebar dari senyum yang pernah Risa lihat. Kau hamil." Adrian berbisik. Suaranya syarat akan kebahagiaan yang meluap-luap. Risa mengangguk. Air mata terus mengalir. Adrian langsung memeluk Risa erat, mengangkat tubuhnya, dan memutarnya di udara. "Terima kasih sayang. Terima kasih. Ini adalah hadiah terindah dalam hidupku." Adrian mengecup kening Risa berulang kali, tidak peduli dengan air mata atau rambut Risa yang sedikit berantakan. Mereka berdua menangis bahagia dalam pelukan satu sama lain. Kabar kehamilan Risa membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi seluruh keluarga. Orang tua Risa di desa bersujud syukur begitu mendengar berita itu. "Alhamdulillah, Nak. Doa ibu dan ayah terkabul," ujar Bu Indah melalui telepon. Suaranya bergetar menahan haru. Keluarga Adrian juga sangat gembira. Mereka semua memberikan dukungan penuh dan perhatian lebih kepada Risa. Adrian sendiri sangat protektif dan perhatian. Ia memastikan Risa mendapatkan nutrisi terbaik, tidak terlalu lelah, dan selalu memenuhi setiap keinginan ngidam Risa. 9 bulan kehamilan adalah periode paling bahagia bagi Risa. Ia merasa begitu dicintai dan dihargai. Adrian selalu ada di sampingnya, menemani setiap kali periksa kandungan, mengajak bicara perut buncit Risa, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Ia bahkan ikut kursus persiapan melahirkan bersama Risa. Melihat Adrian yang begitu antusias dan peduli, Risa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tidak lagi dihantui masa lalu. Luka-luka itu telah sembuh, digantikan oleh kebahagiaan dan cinta yang tulus. Risa tidak pernah menyangka akan mendapatkan keajaiban ini setelah semua yang ia alami. Tuduhan mandul yang dulu menghantuinya kini terasa seperti angin lalu. Tuhan telah menunjukkan kebesarannya, membuktikan bahwa takdirnya jauh lebih indah dari rencana manusia. Ia merasa sangat bersyukur atas Adrian, atas cinta tulusnya, dan atas karunia calon buah hati mereka. Ia tahu, hidupnya kini lengkap. Kehadiran calon bayi mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Setiap malam, Risa akan merasakan tendangan kecil di perutnya. Tendangan itu adalah pengingat bahwa ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Ia akan mengusap perutnya dengan lembut, berbicara dengan calon bayinya, dan membayangkan seperti apa wajahnya nanti. Adrian pun akan ikut merasakan tendangan itu. Wajahnya berseri-seri penuh harapan. Mereka berdua sudah menyiapkan kamar bayi dengan segala perlengkapannya. Dindingnya dihiasi dengan lukisan awan dan bintang-bintang, sebuah simbol harapan dan impian mereka untuk masa depan sang buah hati. Mereka telah memilih nama untuk bayi mereka, Arka, yang berarti cahaya matahari, jika laki-laki. Nama itu terasa pas, karena bayi ini adalah cahaya yang menerangi kembali kehidupan Risa. Mereka berdua tak sabar menantikan kehadiran Arka, melengkapi kebahagiaan sempurna yang kini mereka rasakan. Risa tahu, ini adalah awal dari babak baru, babak yang penuh kebahagiaan, tawa, dan cinta tanpa batas. Badai telah berlalu, dan kini pelangi terindah telah muncul di atas kehidupan Risa. 9 bulan kehamilan adalah perjalanan yang penuh cinta dan penantian yang indah bagi Risa dan Adrian. Setiap tendangan kecil di perut Risa adalah melodi kebahagiaan yang tak terhingga, pengingat akan keajaiban yang tumbuh di dalam dirinya. Adrian selalu menemani Risa dalam setiap kunjungan ke dokter,
Tak pernah absen. Wajahnya berseri-seri setiap kali mendengar detak jantung sang buah hati. Ia bahkan rajin membaca buku tentang perawatan bayi, menyiapkan diri menjadi ayah terbaik. Mereka berdua telah mendekorasi kamar bayi dengan sentuhan personal. Dindingnya berwarna krem lembut dihiasi stiker bintang dan bulan, sebuah tempat hangat yang siap menyambut kehadiran Arka. Hari itu, subuh yang masih gelap, Risa merasakan kontraksi pertama. Awalnya samar, namun perlahan semakin kuat dan teratur. Ia membangunkan Adrian yang masih terlelap. "Mas, sepertinya sudah waktunya," bisiknya. Suaranya sedikit gemetar namun juga penuh antusias. Adrian langsung terbangun, matanya melebar. Namun dengan sigap ia meraih kunci mobil dan tas persalinan yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Adrian terus menggenggam tangan Risa, mencium punggung tangannya, dan membisikkan kata-kata penyemangat. "Kau kuat, sayang. Kita pasti bisa," ucapnya. Di ruang bersalin, Adrian tak sedikit pun beranjak dari sisi Risa. Ia menggenggam tangan Risa erat, mengusap keningnya, dan membisikkan dukungan di setiap kontraksi. Risa merasa sangat bersyukur memiliki Adrian. Pria itu adalah kekuatannya, sandarannya, dan motivasi terbesarnya. Setelah perjuangan yang panjang, tangisan bayi memecah keheningan ruang bersalin. Suara itu adalah melodi terindah yang pernah Risa dengar sepanjang hidupnya. Dokter mengangkat bayi mungil itu, memperlihatkannya kepada Risa. Seorang bayi laki-laki dengan rambut hitam lebat dan kulit bersih. "Arka," bisik Risa. Air mata bahagia mengalir deras. Adrian mencium kening Risa, lalu mengambil alih Arka dari tangan dokter. Ia mendekap Arka dengan hati-hati, wajahnya berseri-seri, matanya berkaca-kaca. Arka, cahaya matahari mereka. Bayi mungil itu adalah perpaduan sempurna dari mereka berdua, dengan hidung Adrian yang mancung dan bibir Risa yang tipis. Kehadiran Arka membawa kebahagiaan yang tidak terhingga bagi Risa dan Adrian, melengkapi kebahagiaan sempurna yang kini mereka rasakan. Sejak hari itu, kehidupan Risa dan Adrian berputar di sekitar Arka. Mereka tak lelah menatap wajah polos putranya yang terlelap, mencium pipinya yang tembam, dan menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengannya. Adrian adalah suami dan ayah yang luar biasa. Ia tak pernah mengeluh meski harus terbangun di tengah malam untuk membantu Risa mengganti popok Arka atau membuatkan susu. Di tengah kesibukannya sebagai CEO, ia selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia akan mencium kening Risa dan Arka, mengucapkan selamat tinggal dengan penuh kasih sayang. Pulang kerja, hal pertama yang ia cari adalah Arka, menggendongnya dan bermain bersama di ruang keluarga. Risa pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa sebagai seorang ibu. Ia mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya untuk Arka. Ia belajar mengurus bayi, mulai dari memandikan, menyusui, hingga menidurkan. Semua ia lakukan dengan penuh cinta. Ia tidak lagi merasa kosong atau sendirian. Hidupnya kini penuh makna, dipenuhi tawa dan celotehan Arka yang menggemaskan. Tuduhan mandul dari masa lalu seolah menguap begitu saja, tak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Ia merasa bangga menjadi ibu Arka, putra dari cinta sejatinya, Adrian. Akhir pekan adalah waktu keluarga bagi mereka. Mereka seringkali menghabiskan waktu di taman, bermain di kebun binatang, atau sekadar piknik di halaman rumah. Adrian selalu memastikan Risa dan Arka mendapatkan yang terbaik. Ia membelikan mainan-mainan edukatif untuk Arka, pakaian-pakaian lucu, dan buku cerita anak-anak. Risa seringkali menatap Adrian dan Arka yang sedang bermain bersama, hatinya meluap-luap oleh rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kebahagiaan sesempurna ini setelah melewati masa-masa sulit yang begitu menyakitkan. Adrian juga selalu memastikan Risa tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang wanita dan profesional. Ia mendorong Risa untuk tetap berkarya dan tidak sepenuhnya meninggalkan dunia desain grafis. "Kau punya bakat besar, sayang. Jangan sia-siakan," ujarnya suatu hari. Risa pun setuju. Ia mulai mengambil beberapa proyek kecil yang bisa ia kerjakan dari rumah, menjaga sentuhannya dalam dunia desain.
Adrian bahkan menyiapkan sebuah ruang kerja khusus di rumah untuk Risa, lengkap dengan peralatan canggih. Mereka menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh cinta. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi air mata kesedihan, hanya kebahagiaan murni yang terpancar dari setiap sudut rumah mereka. Orang tua Risa sering datang berkunjung. Betapa bangganya mereka melihat putri mereka yang dulu terpuruk kini hidup bahagia dan sukses. Mereka selalu memuji Adrian sebagai menantu idaman, dan sangat menyayangi Arka. Bahkan, Bu Indah seringkali bercerita kepada tetangga-tetangganya di desa tentang cucunya yang pintar dan menantunya yang baik hati. Risa seringkali merenung di malam hari, saat Arka sudah terlelap dan Adrian sedang membaca di sampingnya. Ia memandang langit-langit kamar yang kini terasa begitu hangat. Ia teringat masa lalu, masa di mana ia merasa seperti orang paling tidak berharga di dunia ini. Ia teringat cacian dan pengusiran. Namun kini, semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi buruk yang telah berlalu. Tuhan telah mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Adrian adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Pria itu telah mengembalikan senyumnya, mengembalikan harga dirinya, dan memberikannya sebuah keluarga yang utuh. Ia tidak hanya mendapatkan suami, tetapi juga sahabat, pelindung, dan ayah yang luar biasa untuk putranya. Setiap pagi, ia bangun dengan hati yang ringan, siap menyambut hari baru yang penuh kebahagiaan. Setiap malam, ia tidur dengan hati yang tenang, dikelilingi oleh cinta dan kehangatan. Arka tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, mewarisi kecerdasan Adrian dan kelembutan Risa. Tawa Arka adalah musik di rumah mereka, celotehnya adalah hiburan tak terbatas. Risa dan Adrian tak henti-hentinya bersyukur atas karunia Tuhan ini. Mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini adalah hasil dari kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Mereka berdua sering saling memandang, senyum tersungging di bibir mereka. Sebuah senyum penuh makna yang hanya mereka berdua pahami. Sebuah senyum yang mengatakan, kita berhasil. Kita menemukan kebahagiaan sempurna kita. 5 tahun kemudian, Arka kini tumbuh menjadi bocah laki-laki berusia 5 tahun yang cerdas, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Senyumnya begitu mirip dengan Risa, namun bawaannya yang ceria dan penuh energi jelas menurun dari Adrian. Rumah Risa dan Adrian tak pernah sepi dari tawa dan celotehan Arka. Mainan berserakan di ruang keluarga, buku cerita anak-anak memenuhi rak, dan dinding di beberapa sudut rumah kini dihiasi coretan krayon Arka yang imajinatif. Risa tak pernah keberatan. Justru ia menyimpan setiap coretan itu dengan penuh kasih sayang. Adrian pun semakin sukses di dunia bisnis. Creative Means Inc. berkembang pesat. Kini memiliki cabang di beberapa kota besar. Namun, kesibukan tak pernah membuatnya lupa pada keluarga. Ia selalu meluangkan waktu khusus untuk Risa dan Arka. Setiap malam minggu adalah ritual wajib bagi mereka. Makan malam di restoran favorit Arka, diikuti dengan sesi membaca dongeng sebelum tidur. Adrian adalah sosok ayah dan suami idaman yang Risa tak pernah sangka akan ia miliki. Ia melihat Adrian menatap Arka dengan tatapan yang sama seperti ia melihat Risa, penuh cinta dan kekaguman. Suatu pagi di awal musim panas, Risa dan Adrian sedang menikmati sarapan di meja makan. Arka sibuk dengan sereal dan susu coklatnya. Sayang, sudah lama kita tidak ke desa. Orang tuamu pasti merindukan Arka, ujar Adrian sambil mengoleskan selai pada roti panggang Risa. Risa tersenyum. Iya, Mas, Ibu juga sering menanyakan kapan kita bisa pulang. Mungkin liburan sekolah Arka nanti. Adrian mengangguk. Bagus. Aku sudah siapkan jadwal. Bagaimana kalau kita pergi lusa? Sekalian aku ada sedikit urusan bisnis di daerah sana, tidak jauh dari desamu. Risa terkejut. Lusa? Mendadak sekali, Mas. Tidak apa-apa. Biar jadi kejutan untuk ibu dan ayahmu. Adrian mengedipkan mata. Lagi pula, kita bisa menggunakan jet pribadi. Jadi tidak perlu repot dengan jadwal penerbangan komersial dan antrean panjang. Mendengar kata, jet pribadi, Arka yang tadinya asyik dengan sereal langsung mengangkat kepala. Jet pribadi? Kita naik pesawat besar sendiri,
Ayah? Matanya berbinar. Adrian tertawa melihat antusiasme putranya. Betul sekali, jagoan. Kau akan menjadi pilot kopilot ayah. Risa tersenyum simpul. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan sejauh ini. Dulu, ia diusir dari rumah dengan sebuah koper kecil. Kini ia akan pulang dengan jet pribadi. Sebuah ironi yang pahit namun juga manis. Ia tahu, Adrian ingin memberikan yang terbaik untuknya dan Arka. 2 hari kemudian, di Bandara Halim Perdana Kusuma, jet pribadi milik Adrian sudah menunggu di landasan. Arka melonjak kegirangan saat melihat pesawat berwarna putih bersih itu. Risa tersenyum, menggendong Arka yang tak sabar ingin masuk. Perjalanan udara terasa begitu nyaman dan cepat. Arka terus menempel di jendela, kagum melihat pemandangan awan dari atas. Adrian duduk di samping Risa, sesekali mengusap rambut Arka dengan lembut. Risa merasakan kehangatan yang melingkupinya. Ini adalah keluarga kecilnya, dunianya, kebahagiaan sempurnanya. Setelah beberapa jam di udara, pilot mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di bandara kecil terdekat dari desa Risa. Bandara itu adalah bandara perintis. Tidak banyak pesawat yang singgah di sana. Ketika jet pribadi itu perlahan-lahan mendarat dan berhenti di apron, Risa menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat beberapa orang berkumpul di area kedatangan, seolah sedang menunggu seseorang. Matanya menyipit. Ada rasa penasaran yang muncul. Siapa yang datang? Apakah ada acara di desa? Ia melihat beberapa wajah yang familiar. Wajah-wajah penduduk desa yang sudah lama tidak ia jumpai. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di antara kerumunan itu, di barisan paling depan, ia melihat 3 sosok yang sangat ia kenali. Jantung Risa berdesir. Rasanya seperti ada tangan dingin yang meremas hatinya. Apakah ia tidak salah lihat? Ya, itu adalah Danu, pria yang dulu menjadi suaminya. Ia berdiri di sana, di samping seorang wanita yang wajahnya terlihat lelah dan lebih tua dari usianya. Itu Bu Ratna, ibu mertuanya. Di samping Bu Ratna, ada Pak Budi, ayah mertuanya, yang rambutnya sudah memutih semua. Penampilan mereka jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Danu terlihat kusut, rambutnya tidak terurus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya sedikit lebih gemuk, namun auranya terlihat lesu dan tidak bersemangat. Ia tidak lagi mengenakan pakaian rapi layaknya seorang pebisnis sukses, melainkan hanya kaos oblong dan celana jeans yang lusuh. Bu Ratna juga terlihat sangat berbeda. Wajahnya kurus, garis-garis kerutan terpampang jelas, dan ia mengenakan pakaian yang sederhana, jauh dari kesan anggun yang dulu ia pamerkan. Pak Budi terlihat paling rapuh, bahunya membungkuk, dan tatapan matanya kosong. Mereka semua tampak lebih tua dan tidak seberuntung dulu. Mereka seolah kehilangan cahaya dalam diri mereka. Risa merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Ada sedikit rasa iba, sedikit kaget, namun juga kelegaan yang luar biasa. 5 tahun yang lalu, ia diusir dari hidup mereka, dianggap mati. Kini, ia kembali, bukan sebagai wanita yang hancur, melainkan sebagai pribadi yang utuh, bahagia, dan jauh lebih kuat. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini, di saat seperti ini. Pintu jet pribadi terbuka. Tangga pesawat diturunkan. Angin sejuk berembus masuk. Risa menoleh ke Adrian. Adrian menangkap tatapan Risa, lalu mengangguk kecil, seolah berkata, "Tidak apa-apa, aku bersamamu." Arka yang tidak tahu apa-apa, sudah meronta ingin turun. "Ayah, Bunda, ayo kita turun," serunya riang. Risa menghela napas panjang, menguatkan dirinya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menggendong Arka, memeluknya erat, dan berjalan perlahan menuruni tangga jet pribadi. Adrian berjalan di sampingnya, dengan senyum tenang dan penuh percaya diri. Setiap langkah yang Risa ambil terasa seperti penegasan akan babak baru dalam hidupnya. Ia adalah Risa yang baru, yang tak akan lagi membiarkan masa lalu menghantuinya. Di bawah sana, di antara kerumunan kecil, Danu, Bu Ratna, dan Pak Budi masih berdiri.
Mereka tampaknya sedang menunggu seseorang yang lain. Mata mereka masih tertuju pada pesawat, belum menyadari siapa yang baru saja turun. Risa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Momen yang tak terduga ini, sebuah pertemuan takdir yang ironis, akan segera terjadi. Langkah Risa terasa anggun namun penuh penegasan saat ia menuruni tangga jet pribadi. Ia menggendong Arka yang ceria, bocah 5 tahun itu terkekeh riang dalam pelukan bundanya, sesekali melambaikan tangan mungilnya ke arah pesawat. Di samping Risa, Adrian berjalan tenang dan penuh percaya diri. Tangannya sesekali mengusap punggung Risa, seolah memberikan kekuatan tak terlihat. Sinar matahari pagi yang mulai meninggi memantul dari pakaian mereka yang bersih dan rapi, menciptakan aura kebahagiaan yang jelas terpancar. Di bawah sana, Danu, Bu Ratna, dan Pak Budi masih sibuk dengan obrolan mereka sendiri, sesekali menatap ke arah jet pribadi yang baru mendarat. Mungkin mengira itu adalah tamu penting yang mereka tunggu atau sekadar penasaran. Mereka tidak menyadari, sedikit pun, bahwa wanita yang melangkah turun itu adalah Risa, wanita yang 5 tahun lalu mereka usir dan anggap tak berguna. Risa melangkah semakin dekat, sekitar 15 meter dari mereka. Arka yang antusias tiba-tiba berteriak, "Ayah, lihat, ada om-om di sana." Tangannya menunjuk ke arah Danu dan keluarganya. Suara cempreng Arka menarik perhatian ketiga orang itu. Danu, Bu Ratna, dan Pak Budi menoleh secara bersamaan. Pandangan mereka bertiga jatuh pada Risa. Awalnya, ada kerutan di dahi mereka, berusaha mengenali wajah itu. Namun, seiring Risa semakin mendekat, dengan cahaya matahari menerpa wajahnya, mata mereka membelalak lebar. Wajah Danu yang tadinya lesu langsung berubah pias. Bola matanya seolah ingin keluar dari rongganya. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Bu Ratna, yang tadinya memegang tas kecil di tangannya, menjatuhkan tas itu begitu saja. Napasnya tercekat. Wajahnya yang keriput tiba-tiba memucat pasi, seputih kapas. Matanya terpaku pada Risa, lalu beralih pada Adrian di samping Risa, dan kemudian pada Arka yang digendong Risa. Ia melihat dengan jelas kemiripan antara Arka dan Risa. Bentuk bibir yang sama, sorot mata yang mirip, bahkan rambut ikal tipis Arka mengingatkannya pada rambut Risa. Risa?" bisik Bu Ratna, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ia mengira dirinya berhalusinasi. Wanita yang dulu mereka anggap mandul dan diusir kini berdiri di hadapan mereka, memancarkan aura kemewahan dan kebahagiaan yang begitu kentara. Bukan hanya itu, ia menggendong seorang anak laki-laki yang sangat menggemaskan, didampingi seorang pria asing yang terlihat gagah dan berwibawa. Pak Budi, yang sejak tadi hanya diam, kini matanya ikut terpaku. Rahangnya mengendur. Ia melihat putri menantunya yang dulu terpuruk kini berdiri tegak, jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Ia melihat senyum bahagia di wajah Risa, senyum yang dulu jarang ia lihat di akhir-akhir pernikahan Risa dan Danu. Rasa kaget itu begitu kuat, seolah ada pukulan keras yang menghantam mereka bertiga secara bersamaan. Bu Ratna, yang memang kondisi tubuhnya sudah tidak prima dan sering mengeluh sakit, tiba-tiba limbung. Matanya terpejam, tubuhnya oleng, dan ia jatuh pingsan di tempat. Tasnya yang terjatuh tadi kini berserakan isinya di tanah. Melihat ibunya pingsan, Danu tersentak dari keterkejutannya. Ia panik. "Ibu! Ibu!" serunya, mencoba menopang tubuh Bu Ratna yang lunglai. Namun, belum sempat ia sepenuhnya menopang, tubuhnya sendiri terasa lemas. Otaknya berputar cepat, memproses pemandangan di hadapannya. Risa, anak kecil itu, pria di samping Risa. Semua itu terlalu nyata, terlalu mengejutkan. Kenyataan bahwa Risa, yang ia tuduh mandul, kini menggendong anak dan terlihat begitu bahagia dengan pria lain, menghantamnya telak. Ia merasa dadanya sesak, napasnya tersangkut, pandangannya menggelap, dan Danu pun ikut jatuh pingsan di samping ibunya. Keduanya kini tergeletak di tanah, tak sadarkan diri, di bawah terik matahari pagi. Pak Budi, yang menyaksikan kedua orang terkasihnya tumbang di hadapannya, tidak bisa berkata-kata.
Ia ingin membantu, namun kakinya terasa lemas, lututnya gemetar. Rasa terkejut, penyesalan, dan ketidakpercayaan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia menatap Risa dengan tatapan kosong, seolah bertanya-tanya, apakah ini semua nyata? Ia melihat Risa dengan tatapan yang dulu tidak pernah ia berikan, tatapan penuh penyesalan. Namun, Risa tidak membalas tatapan itu. Ia hanya berdiri tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Beberapa orang di sekitar yang melihat kejadian itu langsung berhamburan mendekat, mencoba menolong Bu Ratna dan Danu. Keributan itu menarik perhatian pilot dan kru pesawat Adrian yang juga baru turun dari jet. Adrian dengan tenang melangkah maju, memegang erat tangan Risa. Sayang, sebaiknya kita ke mobil. Biar mereka yang urus, bisiknya pada Risa. Risa mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Ia tak ingin lagi terlibat dalam drama ini. Ia telah move on. Ia telah menemukan